Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian para sejarawan menyebutkan ada 4 nama di atasnya hingga sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Masyarakat jahiliyah tidak berarti masyarakat yang bodoh akan ilmu pengetahuan, tetapi masyarakat yang tidak mengenal Allah yang Maha Esa dan gemar melakukan perbuatan tercela. Walaupun masyarakat jahiliyah gemar melakukan perbuatan tercela, mereka juga terkenal dengan kebaikan-kebaikan seperti dermawan, menepati janji, pantang menyerah, dan saling tolong menolong. Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal Dzulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan yatim karena Abdullah meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan Abraha dari Habasyah dan digagalkan oleh serangan burung ababil. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Selain itu, saat Nabi Muhammad lahir, terjadi peristiwa-peristiwa seperti api sembahan masyarakat Majusi padam, jendela-jendela di istana Raja Kisra berjatuhan dan singgasananya bergoyang, patung berhala sembahan kaum Quraisy tiba-tiba jatuh dan bersujud, dan lain sebagainya. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab mempunyai kebiasaan menyusukan anak-anaknya kepada perempuan dari dusun agar anak itu mempunyai tubuh yang kuat dan bicara yang fasih. Nabi Muhammad SAW diserahkan untuk disusui kepada Halimah As-Sa'diyah. Sebelum disusui oleh Halimah, Nabi Muhammad kecil disusui oleh Siti Aminah selama 3 hari dan dilanjutkan oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Selama Nabi Muhammad kecil tinggal bersama Halimah, perkampungan Bani Sa'ad menjadi mendapatkan berkah yang luar biasa. Padahal sebelumnya perkampungan Bani Sa'ad merupakan daerah yang gersang. Dan Halimah mengajak Nabi Muhammad kecil untuk mengunjungi ibunya. Halimah memohon kepada Siti Aminah agar Nabi Muhammad kecil tinggal bersama Bani Sa'ad kembali. Siti Aminah pun setuju. Nabi Muhammad kecil pun tinggal kembali bersama Bani Sa'ad selama 4 tahun. Saat berusia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya
berziarah ke makam ayahnya. Tetapi Siti Aminah meninggal dunia saat pulang dari Madinah dan setelah berziarah ke makam ayah Nabi Muhammad dan mengenalkan Nabi Muhammad ke keluarganya di Yastrib. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi Abdul Muthalib meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih berusia 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad SAW sangat rajin membantu pamannya. Nabi Muhammad sejak kecil membantu pamannya dengan cara mengembala dan berdagang. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut dengan pamannya untuk berdagang ke daerah Syam. Daerah Busra, kafilah dagang Abu Thalib bertemu dengan pendeta bernama Bahiro. Pendeta itu takjub kepada Nabi Muhammad SAW karena ada awan yang selalu memayungi beliau kemanapun beliau pergi. Pendeta itu pun mendatangi Nabi Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang ada dalam kitab sucinya. Setelah menemukan tanda-tanda kenabian itu, pendeta itu memberitahu Abu Thalib agar menjaga keponakannya itu dan membawa kembali Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah calon Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sukses ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah mempercayakan kafilah dagangnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang mulia, akhirnya Siti Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sebaliknya. Pada akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Khadijah. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 6 anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Zainab. Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa menyendiri di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad sedang memikirkan kerusakan yang terjadi di masyarakatnya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Orang-orang yang pertama masuk Islam adalah seperti Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan lain-lain. Yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat jujur, pemberani, pemaaf, dan penyayang. Nah, begitulah kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Wassalamualaikum.